له بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya dia memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya supaya umat itu jangan melalaikan ilmu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa sabdanya terhadap kepada umat. Yang pertama disampaikannya talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Yang kedua utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian yang ketiga disampaikan lagi oleh Nabi utlubul ilman minal bisin, tuntut ilmu walau kena bikinan. Apa maksud Rasul mengatakan tidak ada henti-hentinya, tidak sedikit sabda Rasulullah mengatakan dan memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya supaya umat itu jangan melalaikan ilmu. Karena ilmu itulah yang dapat menyelamatkan diri hamba Allah ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ilmu ini bukan sembarang ilmu. Memang ilmu ini banyak. Itu. Yang paling banyak adalah ilmu jin. Yang kedua adalah ilmu sihir. Yang ketiga ilmu mistik. Yang keempat ilmu tenung. Banyak sekali ilmu ini. Bahkan ada yang dikatakan ilmu dunia. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Yang dimaksud oleh Rasul yang diwajibkan akan diri umat itu ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Karena kita bakal kembali kepada Tuhan, dan kita pasti akan menghadap kepada Tuhan. Tanpa ilmu Tuhan kita tak bisa menghadap. Jadi dengan adanya ilmu Tuhan itulah yang diturunkannya ke dunia ini melewati utusannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapatlah kita terima. Siapa yang menerima ilmu yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah, maka dialah yang menjadi umat. Itu yang dikatakan umat. Tidak lagi hamba Allah, tetapi dia adalah umat Rasulullah. Nah, kemudian Rasul menunjukkan jaminan ilmu itu. Apa jaminannya? Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu. Wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat, jangan ilmu. Man aradat huma fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia dan senang di akhirat, yaitu jangan ilmu. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apakah kita tidak yakin? Apakah kita tidak percaya kepada Rasulullah ini Habibillah, kekasih Allah? Dunia ini tergantung kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Nah itu. Binasa kata Rasul, binasa. Selamat kata Rasulullah, selamat. Tapi banyak kita menuduh Tuhan kan? Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang berbuat sesuatunya. Selain daripada Tuhan tidak ada yang bisa berkuasa. Memang kalau menurut daripada tutur perjalanan, memang lebih tinggi Tuhan daripada Rasul. Ya, karena Rasulnya hanya utusan. Yang mengutus itulah yang berkuasa. Kan begitu pandangan secara umumnya. Padahal bukan. Tanpa Rasulullah Tuhan mengatakan tidak ada bumi dan langit. Nah, jadi siapa yang berkuasa? Tuhan kah atau Rasulullah kah? Tuhan mengatakan tidak ada bumi dan langit kalau tidak ada Rasulullah. Rasulullah inilah yang dihinakan orang pada saat sekarang ini. Rasulullah inilah yang difitnah besar-besaran. Dan tugas Rasulullah di muka bumi inilah yang dilenyapkan dan dihancurkan. Nah, padahal kuncinya bumi dan langit ini Rasulullah. Itu kata Allah. Adamu ya Muhammad keranaku. Kata Allah. Sekalian alam itu adalah keranamu. Nah, jadi kerana siapa? Adanya semesta alam ini. Maka Rasulullah mengaku apa yang dikatakan oleh Allah. Ana minallah wal mu'minin minni. Aku yang dari Allah. Sekian orang yang beriman dari aku. Nah, jadi Muhammad Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya tidak ada yang beriman hamba Allah ini kalau yang berhubungan langsung dengan Allah. Hamba yang beriman hanya berhubungan dengan Rasulullah. Nah, sekarang coba kita lihat. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah itu, yang dikatakan Allah, dia punya tanda. Apa tandanya? Pertama sidik, artinya benar. Kedua amanah, kepercayaan. Ketiga tabligh, dia menyampaikan. Keempat papanah, dia bijaksana. Ini yang dikatakan Rasulullah. Itulah tandanya, pastinya. Itu dikatakan isbatnya. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah yang tercantum di dalam kalimat syahadat. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Allah kepada hambanya. Itulah contoh tauladan yang baik bagi kamu. Kata Allah, itulah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kata Allah, telah ada atas diri Rasul
suri tauladan yang baik bagi kamu. Bagaimana kita yakin dan percaya kata Allah ini? Tapi banyak di antara kita jamaah sekarang ini saya sampaikan karena intelijen sudah banyak dalam pengajian kita. Di waktu malam minggu yang lalu 3 intelijen itu. Malam minggu yang lalu 3 itu. Ada jalan ini ya terserah mau berapa. Nah, saya tidak perlu intelijen apa tak perlu. Saya hanya menyampaikan yang benar. Nah, silakan aja, mau dibawa ke mana, mau dituntut ke mana, mau dihukum ke mana, ya persilakan. Kalau memang ini salah yang saya sampaikan. Nah, itu. Jadi, yang sebenarnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika benar kita uswatun hasanah, kenapa tidak menyampaikan yang benar? Yang benar kenapa tidak disampaikan? Ini masing-masing menutup yang benar. Banyak ini yang menutup kebenaran. Apa itu? Bagaimana cara menutupnya? Maka yang disampaikan pertama kali katakan sedikit kan? Benar. Itu yang disampaikan. Itu yang menjadi amanah kepada siapa saja seluruh hamba Allah adalah menerima kebenaran dan menerima amanah kebenaran. Amanah itu yang ditabrirkan, yang disampaikan secara patah, secara bijaksana. Kita banyak penuntut ilmu, tapi ilmu hanya dimasukkan dalam keranjang, tidak dimasukkan ke dalam dada. Kalau di dalam dada disampaikan kepada siapa saja walaupun pahit seperti racun sekalipun, mesti kita sampaikan. Ini sedikit saja dibantah orang, kita enggak jalani. Berarti kita tidak amanah dari Allah. Sedangkan kita menerima amanah dari Allah untuk menyampaikan melewati Rasul kita. Itu sudah disampaikan oleh Rasul yang benar, yang hak. Kenapa? Jadi kita sampaikan. Jadi kita sampaikan. Nah, sekarang menjadi fitnah besar-besaran di dalam jamaah kita tahu. Apa dia? Yang menjadi fitnah besar-besaran. Nah, itu. Yang menjadi fitnah besar-besaran ini adalah dakwah jamaah. Bukan dakwah pengajian, bukan. Bukan dakwah pengajian, dakwah jamaah, murid mereka. Apa dakwahnya? Tidak ada syarat dalam perdoaan ini. Ini dakwah jamaah. Ini saya minta ampunlah dari sini kata. Jangan sampai keluar kata-kata itu lagi. Apa dasarnya akan kena kutuk nanti. Ini sudah akan berjalan sumpah Tuhan. Nah, siapa nanti meneruskan itu dakwah itu adalah untuk menghancurkan fardu ain. Apabila hancur fardu ain, hancur Rasulullah. Karena ini amanat dari Rasulullah yang disampaikan yang secara ilmu fardu ain ini. Nah, itu di mana saja itu. Habis semua saya kutip sudah di seluruh daerah di mana saja. Tidak ada lain kesalahan dakwah yang paling besar di ilmu fardu ain. Fardu ain tidak wajib salat. Sedangkan kita membayatkan di situ, dibayatkan langsung di situ, dibayatkan dengan secara salat. Tidak pernah kita memisahkan antara agama dengan tiang agama. Kenapa? Maka jamaah memutuskan. Jadi jamaah ini bukan pembela fardu ain, adalah menghancurkan fardu ain. Nah, itu.
di dalam itu? Air kan? Apa kegunaan air itu? Dia bisa menolong orang yang kehausan, menghilangkan dahaga yang luar biasa. Semua orang cinta kepada air. Baik anak kecil sekalipun cinta kepada air. Tidak ada yang tidak cinta kepada air. Sekarang orang sedang memerlukan air. Mau obat, mau mengubah kehausan, kelaparan dan sebagainya, atau obat penyakit daripada air. Tetapi ini gelas ini, tempat ini penuh dengan kotoran. Coba kita kasihkan semua orang, Pak, ini air. Mau orang lain banyak enggak? Jadi apa kata orang? Oh, ini rupanya pasukan-pasukan pemakan najis. Ini rupanya tukang makan kotoran. Apa yang tukang makan kotoran siapa? Siapa? Yang tukang makan kotoran siapa? Begitulah sekarang bulunya padu air. Sekurang-kurang anjing kalau tidak babi. Kalau tahu kalian. Itulah yang saya pandang di dalam dada saya ini. Itu. Kalau bikinan Jepang mungkin hancur dada saya ini. Tapi bikinan Allah semua hancur. Ini contoh. Coba. Kalau soal tidak mau salat, jangan didakwahkan. Jangan didakwahkan. Jangan disinggung mengenai salat. Kalau tahu orang hanya salah. Salahnya mana? Yang begini, yang ruku, yang sujud, dan duduk. Itu tahu orang. Kalau kita mau mendakwahkan ini, kita kerjakan dulu. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk, baru berputar. Mari. Kita cerita. Tapi kalau cerita 50 jam di warung, ataupun di rumah, tidak ada waktu salat itu berhenti. Siapa yang menuduh baik? Coba siapa? Siapa yang menuduh baik? Inilah kehancuran fardu ain kalau mau tahu. Kalau memang bukan yang mahal, udah lama yang banyak udahnya. Sudah lama sudah banyak udah. Itu. Jadi kalaulah memang ini menjadi hukuman kepada fardu ain, kenapa maka tidak Muhammad Rasulullah itu dihukum? Coba Faisal, umat Muhammad, kebanyakan yang tidak salat, tidak hanya fardu ain ya. Fardu apapun tak tahu, tidak salat. Itu umat Muhammad, kenapa tidak ditutup Muhammad itu? Ditutup kenapa? Masukkan di Quran, masukkan di cerita Muhammad tidak benar ajarannya di atas bumi ini. Banyak umat yang tidak salah. Kenapa? Kok fardu ain yang ditutup? Kenapa? Baik, sekarang begini.
salat, menuduh saya keburukan, jadi keburukan saya untuk Siddiq dan kebajikan si Siddiq untuk saya. Mau gitu? Itu kan kebunuhan manusia itu. Itu orang yang bikin fitnah itu. Itu pakai kita pun tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman, nah, ini terganggu ini kepada alam sampai sekarang ini. Akan terganggu kepada alam ini. Bukan sekadar hanya fitnah di manusia saja. Jadi alam semesta ini ikut terganggu. Nah, itu. Jadi saya itulah meminta maaf, meminta tolong. Mengangkat tangan 10 jari bukan hanya kepada Allah, kepada hamba Allah, supaya jangan lagi melakukan dakwah yang seperti ini. Sedangkan kita tidak pernah sekalipun meninggalkan salat. Saya di umur 7 tahun saya tidak pernah meninggalkan salat, kecuali satu. Itu bukannya sekadar sekarang ini saja enggak. Dari umur 7 tahun ya. Ubat saya hanya salat itulah. Tapi bukan itu yang dimaksud Allah. Coba lihat orang-orang yang kena bencana itu. Di situ dia baru hebat saking salatnya kan. Itu betul-betul ditutup Tuhan itu. Bukan diterima Tuhan itu salatnya itu. Sudah terbakar, hangus semua, bangunan-bangunan, muka-muka, badan-badan terbakar, baru mau salat. Salat apa tuh? Salat menipu. Cuma aja mukanya, benar salatnya itu. Itu kan menipu Tuhan, betapa bencana. Bukan umurnya bencana. Bagaimana mau terima Tuhan saya kalau sirik? Coba, kalau mengkhianati Tuhan, melawan Tuhan, dari mana? Tidak ada yang mengubat bencana ini kecuali orang yang tobat kepada Allah. Itu cuma yang diminta Allah. Hambanya yang tobat. Itu Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahirin. Hanya ini satu-satunya permintaan Allah. Itu. Kalau sekiranya tidak ingin kepada bencana. Kalau ingin bencana silakan saja. Salatlah 500 kali satu malam. Orang salatnya pun durhaka kepada Tuhan. Yang dikutuk Tuhan, yang disumpah Tuhan yang salatnya. Celaka di orang yang salat, kata Tuhan. Fawailun lil musallin alladzina an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Salatnya yang lalai dalam ingatan. Tidak ada ingatan di dalam salat itu, kemana-mana ingatan. Tidak kepada Tuhan. Itu menjadi Tuhan namanya. Mendustakan Tuhan. Bahasa Tuhan itu bohong. Tuhan itu tidak ada. Itu salat yang dikerjakan orang. Kita untuk meluruskan salat. Itu. Walaupun tidak di jalan-jalan, di pasar-pasar, kita melakukan salat, asal waktu sajalah dikerjakan, tidak menunjuk-nunjukkan, cukup. Tetapi sempurnakan salat kita. Bukan hanya salat yang dikerjakan dengan anggota tubuh. Hatinya itu salat enggak. Ruhaninya itu salat enggak. Jiwanya itu salat enggak. 1000 tahun kita akan terpakai ini salat syariat ini. Kalau dia disandang dengan hakikat. Padanya bohong Rasulullah itu. Kita dustakannya Rasulullah sudah. Itu. Untuk apa dibenarkan oleh Rasulullah? Karena dia mengatakan wa syariatu bila hakikati aslatu wa hakikati bila syariati batinah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal. Tidak pernah Rasulullah memisahkan antara syariat dengan hakikat. Saya semakin bisa dididik pengajian ini, semakin dicurigai, saya semakin marah dah. Itu bukan saya semakin mundur lah. Itu
pernah mengundang musuh. Tapi kalau musuh datang, silakan saja. Saya tidak akan mundur. Itu aja. Siapa yang berkhianat? Kita lihat buktinya. Nah itu, bertuhan dia atau enggak? Kalau bertuhan dia dengar, tak lama lenyap itu di muka bumi ini. Kalau bertuhan dia, ya terserahlah. Beradulah Tuhan dia sama Tuhan Allah kan. Ada banyak saudara yang mengaku Tuhan mereka itu lain daripada Tuhan semua ini. Nah itu, kita ini sudah pindah orang tua. Memang betul kita pun tidak mengikut Tuhan mereka. Nah itu, walaupun ditembak mereka itu dengan peluru, kita tidak akan mau menyerah. Tidak akan mau kita mengikut Tuhan mereka. Tuhan mereka hayalan. Siapa yang mengikut? Nah itu, kita tidak dibenarkan bertuhan hayalan. Beriman kepada Tuhan. Dikenal Tuhan itu. Karena dia wajib ada, wajib sedia. Dia wajib kekal. Ah itu, dia yang tidak serupa bagi segala makhluk. Dia berdiri dengan sendirinya. Itu Tuhan kita. Mereka tidak. Nah itu, Tuhan itu adalah Raja. Nur di atas sana. Nah itu maka karena bela Tuhan memberikan buah ini. Kalau berkencing, kalau berak Tuhan itu mampu saja dari buah ini semua. Masih aja tak makan tak minumnya, tak berak tak kencing. Kalau dia makan kita semua. Ya, kita harus aja tak. Nanti saja tak makan tak minum Tuhan itu. Tak beranak jadi beranakan. Kalau beranak dia habis kita terima semua. Nah, kan kejam itu. Jadi kenapa maka kita meninggalkan padungan? Kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kamu barang di mana ada kamu. Kenapa? Maka kita pindahkan ke atas. Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Dia angkat juga ke atas lagi. Jangan semangat, atas tadi. Itu. Datang ulama mengatakan jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Iya, otak sana. Coba. Jadi yang manapun kalaku ulama menyampaikan kalaku Rasulullah menyampaikan kalaku Tuhan menyampaikan kepada kita tidak laku. Jadi siapa yang kita terima ini? Ajar siapa? Kalau mana lu Tuhan di atas sana. Kan? Coba itu siapa kita itu? Yang di atas sana. Nah, jadi supaya seluruh jamaah Fardhu Ain mengetahui yang sebenarnya, apa sebab selama ini tidak saya tegur mengenai dakwah jamaah yang menyampaikan di pasaran, bahasa Fardhu Ain ini tidak payah-payah. Nah itu, tidak salah. Nah itu, yang penting kenal kepada Allah. Nah itu, orang tidak mau mengenal Allah, yang penting salat. Nah ini sekarang, maka menjadi apa? Menjadi kita. Padahal nyatanya dia yang melakukan salat yang 5 waktu itu adalah orang yang berbohong dengan Tuhannya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Itu yang dikerjakan siang dan malam 5 waktu sehari semalam. Hanya mendustakan Tuhan semata-mata. Nah itu. Padahal tidak tahu bahasa. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Kata Al-Quran. Pikir kita agama tak apa. Tak pukul kayu tak apa. Agama. Padahal agama itu Tuhan. Al-Quran mengatakan tahukah kamu orang yang mendustakan Tuhanmu? Itu yang sebenarnya ayat itu.
berdusta. Waduh, salat itu. Dia mengatakan Allahu Akbar. Tapi apa yang dihadapnya? Apa yang dihadapnya? Waktu dia Allahu Akbar menyembah Tuhan, apa yang dihadapnya? Apa yang sembahnya? Coba, periksa. Kalau tukang petani sawah pagi itu aja itu sembahnya. Lumayan juga menghidupkan juga itu. Kalau berbuah dia, lumayan sih disembah. Nah itu. Kalau tukang ternak, nah lihatlah tuannya bertanduk semuanya. Nah itu. Tak ada yang Tuhan yang maha besar itu tidak betul maha besar. Tuhan bertanduk semuanya. Itu kalau dia salah. Nah, karena Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi yang dihadapnya yang bertanduk. Kambing bertanduk, lembu bertanduk, kerbau bertanduk, harta saya bertanduk. Jadi itulah Tuhannya yang sembah. Itu kata Tuhan ya. Kata Tuhan itu. Nah itu. Jadi karena kita membacakan, kalau kita menyampaikan, tidak dituduh orang. Periksa dalam pasal itu. Di dalam kitab pembukaan rahasia kata Tuhan, apa yang kamu ingat di dalam salatmu itu, itulah Tuhan kamu yang kamu sembah. Kata Tuhan ya. Jadi apa kata Tuhan itu tak perlu disampaikan. Jadi maksud ulama-ulama pada saat sekarang ini banyak yang tidak menginginkan perkataan itu disampaikan. Jangan disampaikan itu. Nanti kamu orang salah. Begitu alasannya. Padahal yang dimaksud amanah Allah itu bagaimana supaya sempurna salat itu. Nah itu supaya jangan merugi. Supaya diterima Allah salat itu. Yang mana diterima Allah? Kan aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kata Allah. Ini yang tidak mau disampaikan. Yang dikatakan, yang dipaksakan adalah salat yang lalai. Jadi salat yang khusyuk tidak mau disampaikan. Kenapa? Karena tidak akan bisa khusyuk tanpa jalan, tanpa ilmunya. Tak bisa. Nah, jadi ilmunya ini sangat susah. Ilmunya ini sangat payah. Ilmunya ini banyak pengorbanan. Mereka tidak mau susah, tidak mau korban, tidak mau lama-lama. Yang penting cepat. Cepat pun kita berhasil dapat. Ayo. Bukan kalau dituntut salat itu terus khusyuk, tidak. Yang kita tuntut itu yang pertama apa? Apa yang kita harapkan, apa yang kita kejar. Tidak ada yang hanya syafaat Rasulullah. Di sinilah yang paling banyak orang meninggalkan syafaat Rasulullah. Karena itu menjadi jaminan. Tuhan sih bersisa 200 tahun itu salat itu. Tidak pernah lekang sampai kaki dari sejadah. Mati kafir. Itu contoh dijadikan Allah. Tuhan sih bersisa. Jangan itu yang kita banggakan, jangan itu yang kita kebolkan. Yang kita banggakan syafaat Rasulullah. Jaminan Rasulullah. Siapa yang mendapat jaminan Rasulullah akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang enggak? Jadi ditanya oleh kawan, berapa lama sunnah
fardu ain. Wah, saya sudah hampir 20 tahun. Wah, kalau itu sudah hebat. Betul lah, sudah lebih 20 tahun. Tapi 20 tahun sekali toh datang untuk bayat itu. Apa yang ada? 20 tahun. Apa yang diterima di surat? Cuma tahunnya saja dihitung. Sedangkan Rasulullah sudah mengatakan, kalau sudah kita punya hubungan dengan syafaat Rasulullah, jaga 3 perkara. Mu'alliman, muta'alliman, mustami'an. Nah, mengajar kalau yang sudah pandai. Tak bisa belajar. Yang ketiga mendengar. Tidak putus dari yang 3 perkara itu. Ini 20 tahun sekali itu. Macam mana apa yang dapat itu? Itu. Jadi inilah yang bikin rusak. Tapi tidak akan bisa dirusak. Silakan aja. Nah, cuma saya ini melapaskan taksir saja. Nanti kenapa maka tuan guru diam saja? Jamaah sudah begitu hebat berbuat yang melanggar peraturan daripada jamaah. Kenapa maka didiamkan? Nah, itu maka saya katakan malam ini. Saya sampaikan malam ini supaya saya dituntut lagi tidak saya menegur. Nah, itu. Padahal apa gunanya saya menegur? Itu fardu ain. Silakan, perulangan, berdiri. Maksudnya jangan didakwahkan itu. Karena itu bukan orang banyak punya, itu berdiri itu, fardu ain. 4 orang. Nah, itu. Kalau mau salat kita sendiri, kalau mau tidak salat kita sendiri silakan. Nah, itu. Tapi jangan itu ditunjukkan kepada orang lain. Nah, itu. Jadi itu maka sia-sialah air yang menjadi ubat di dalam gelas itu. Sia-sialah air yang melapaskan haus dan dahaga. Sia-sialah air yang menyehatkan tubuh manusia. Kalau ini diselimuti di dalam najis ini, gelasnya ini. Tak ada orang berani pegang. Hanya satu-satu. Karena dia bukan untuk mengambil gelasnya, yang diambil adalah airnya. Diminumnya lah airnya, tampakannya gelas-gelas apa kan? Tapi kalau orang tahan di tanjung, kalau mau menyentuh gelas yang penuh dengan kotoran itu. Jadi begitulah sekarang nilai fardu ain pada saat sekarang ini. Nah, itu seperti gelas yang penuh dengan kotoran. Nah, walaupun berisikan air yang bening, air yang suci, berisikan ubat dan sebagainya, itu tidak dipenuhi orang. Amin. Masalahnya sekarang. Tapi apabila ilmu Allah yang benar, ilmu Allah yang hak, yang berkembang di muka bumi ini, masing-masing kita mengkhianatinya, masing-masing kita akan menutupnya. Nah, masing-masing kita menyingkirkannya. Ada, tunggu aja lah masing-masing di tempat. Itu. Apa nanti sumbangkan Allah kepada kita? Tunggu aja. Nah itu, tunggu aja. Balasan Allah silakan aja. Tunggulah masing-masing tempat. Ini karena kita jauh dari Merapi kan, tidaklah karena terhirup debu yang berbisa, ataupun panas yang luar biasa. Ada jauh, ya kan? Kita kecil-kecil aja di sini atau orang sananya itu. Tapi kita tidak melulungkan giliran kita apa? Sama tulangan kita ini apa?
apa yang bakal kita hadapi? Nah itu. Ini banyak gunung Bukit Barisan. Apakah Merapi saja bisa meledak? Ini Bukit Barisan jadi bisa meledak itu. Coba. Kalau meledak itu kemana jatuhnya? Anda usah kita pandang itu. Oh, masih kokoh. Bukit Barisan. Ya. Tak apa. Kalau itu kokoh Bukit Barisan. Nih, yang mengalir setiap hari ini. Kalau diangkat dari 15 meter ke atas. Mau apa? Ada yang sanggup berenang? 5 bulan. Nah. Bakal tenggelam itu semua. Bukan tidak ada contoh, tidak ada contoh. Itu tunjukkannya dulu sama-sama Nabi Nuh kan? Berarti itu Tuhan sudah menunjukkan hartanya, kekayaan yang masih ada. Masih ada tersimpan. Minta aja lah. Akan keluarkannya itu. Oh, itu masih beku lagi. Baru mencair lagi. Nih. Yang hembus selalu ini. Nah itu. Yang menghembus setiap hari ini. Apa yang namanya? Yang berhembus setiap hari ini dikatakan raihan namanya. Nah. Kalau sudah sampai di atas 100 km per jam. Itu dikatakan januri namanya. Nah. Kalau sampai 2-3 ribu kilometer per jam, apa namanya? Sangkakala namanya. Ah itu, mau dibangun. Bukan tidak disediakan Allah tuh nah. Ini tunangan muni. Nah, kemana coba? Oh, ini belum apa-apa, belum berhembus lagi. Ini yang menyala nih. Tidak berpilih gedung dia. Habis dilalapnya semua. Nah itu. Habis dilalapnya semua. Kalau api yang biasa berapa? Hanya sekadar 100 derajat Celcius kan. Itu kepanasannya itu. Ini yang keluar di Gunung Merapi ini berapa? Berapa derajat? Sekarang sampai 700 ya? 700 derajat. Berarti 7 ya? 7 kali ya? 7 kali kepanasan api. Coba macam mana itu? 7. Sedangkan kepanas api aja pun kita tidak tahan. Apalagi 7 kali lipat kepanasan api itu. Ah, udah dirasakan orang bukan tidak. Cuma dilihat kita saja yang belum. Orang di sana udah banyak yang merasakan. Apa macam udang badan tuh. Kalau kena itu, yang udang. Coba udang masukkan ke api itu. Nah, lempangnya di situ kan. Coba masukkan ke api. Katanya badannya. Gitu. Bingkok terus itu. Ah, manusia pun gitu. Nah, tidak ada jalan kita lari. Tidak ada jalan kita berlindung. Kemana saja silahkan. Ke negara sana. Mau negara apa? Silahkan. Nah, apakah ini tidak ada di negara sana? Di seluruh negara ini ada semua. Tak bisa lari. Hanya satu-satu jalan. Ikuti Al-Quran. Kalau mau kita tidak binasa, kalau mau kita selamat. Ah itu, ikuti Al-Quran. Apa kata Al-Quran? A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Mana Allah tempat berlindung? Mana? Mana dia? Kalau membaca itu semua orang bisa. Yahudi, Nasrani, Majusi semua bisa membilang A'udzubillah. Coba bikin perlindungan kepada Allah bagaimana? Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada seluruh hambanya, jika tidak mau dibinasakan, berlindunglah kepada Allah.
Karena Allah yang membinasakan. Bagaimana cara berlindung kepada Allah? Itu secara syariatnya. Allahu Akbar. Apa yang kita perlindungkan itu? Apa yang kita lindungkan itu? Di waktu mengata Allahu Akbar, darah kita lindungkan kepada api. Kembali menyatu dia kepada api. Lalu menyusul yang kedua, Allahu Akbar ruku'. Kita satukan orang kita kepada angin. Pulangkan kepada angin sama tanpa dia berlindung. Allahu Akbar sujud. Apa itu? Itulah tulang. Berlindung dia kepada air. Karena asalnya daripada air. Allahu Akbar duduk. Berlindunglah daging kepada tanah. Jadi daging berlindung ke tanah. Tulang berlindung ke air. Orat berlindung ke angin. Darah berlindung ke api. Coba periksa. Ada lagi yang dibinasakan ini? Tanah, air, angin, api ada rusak dan binasa? Ada? Bisa dirusakkan? Bisa. Coba rusakkan tanah kalau bisa. Coba hancurkan semua tanahnya, coba. Bisa enggak? Air coba hancurkan, binasakan. Angin coba binasakan. Api coba binasakan. Aduh. Kenapa maka tidak bisa binasa? Karena yang membinasakan itu tidak mau dia membinasakannya. Nah itu. Siapa dia yang bisa membinasakan itu? Yang membinasakan itu hanya kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Itulah diri Allah. Sedangkan tanah, air, angin, dan api ini tangan Allah. Mau dia merusakkan tangannya? Mau dia membinasakan tangannya? Nah ini maksud daripada A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Dari mana kebenaran dakwah ini kita meninggalkan salat? Dari mana? Siapa ini punya pekerjaan? Nah itu. Nah, saya sudah di dalam buku saya semua. Siapa orangnya? Di mana tempatnya? Di mana kedudukannya? Ah itu saya sudah tahu semua. Nah itu. Memang sengaja dia untuk masuk berbaiat supaya jangan dicurigai masuk ke dalam jamaah ini. Berapalah sekali jeruk sebiji uang lemper. Begitulah kata dia. Istilahnya ini. Berapa uang lemper jeruk sebiji. Nah, masuk jemaah. Yang penting kita isinya tahu semua. Apalah hasil di dalam. Ini sudah tercatat semua. Ini 2 kali sudah saya utarakan di sini sekali. Di Surau sana sudah sekali. Sana belum saya keluarkan. Rasakan. Nah, siapa yang sudah melakukan, silakan. Jaga diri batin kalian. Ialah badan kalian kuat, kebal, sakti, punya diking dan sebagainya. Nyawa kalian rapuh. Nah itu, nyawa kalian tidak kebal. Kalau Tuhan berkehendak 1 menit aja tegang kalian. Silakan. Ini yang mengenali. Silakan. Kalau memang pantas tiga nanti lah. Nah itu. Saya sudah
saya itu siap kemana saja. Nah itu. Nah itu cara pertama kita berlindung kepada Allah. Tapi bukan salat patu ayam. Apa sih salat patu ayam? Kalau banyak makanan ligat itu masuk ke sana. Tapi kalau tak ada makanan, sekali-sekali dia masuk ke sana. Nah, banyak bercikir lah, cikir sana, cikir sana, cikir sana, cikir sini, sekali-sekali masuk. Tapi kalau banyak makan sama, wah ligat masuknya. Itu sekalakan salat patu ayam namanya. Kalau ada maksud dan tujuan, wah bukan tanggung. Nah itu khusus kali salatnya. Tapi ada tujuan. Nah gitu, bukan karena Allah. Nah karena ingin dipuji, karena ingin disandung, karena ingin makan, ingin segalanya. Wah, ibarat salatnya itu. Nah kalau sudah tak ada lagi udah. Malas salat. Nah itu. Ada juga. Nah itu. Salat non-kubah. Ketagihan. Itu. Karena itu wajah dikerjakan ketagihan. Mana meninggalkan lagi? Nah itu salat non-kubah namanya. Ataupun salat penghisap ganja. Mana mau tinggal lagi? Soalnya kalau sudah dibiasakan ganja itu. Mana mau tinggal lagi? Kemanapun cari itu. Itu maka tidak peduli di jalan sana pun salat itu. Bukan pilih yang apa enggak. Nah itu. Asal cing orang lah. Yang penting cing orang. Kalau tak cing orang malah. Nah, padahal kita kalau bisa jangan ada orang minum. Nah, kalau kita berulu, kita melakukan salat itu. Cukup kita dengan Allah saja. Ah itu. Nah, kemudian baru berlindung ruhani kita, itu hati kita. Bagaimana cara melindungkan hati kita itu kepada Allah supaya dapat diselamatkan oleh Allah hati kita itu. Nah, sudah ada. Allah memberikan petunjuk jalan kepada kita hamba. Apa kata Allah? Suraya terinu duluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakat dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu dan hati kamu zikir Allah. Diisi semua itu dengan zikir Allah. Kalau bisa, jangan kita yang menzikirkan, dia sendiri berzikir dengan sendirinya. Nah itu, dia sendiri berzikir dengan sendirinya. Nah, jadi kalau semua kulit itu berzikir Allah, daging kita berzikir Allah, urat kita berzikir Allah, tulang kita berzikir Allah, sumsum kita berzikir Allah, dan hati kita berzikir Allah. Siapa? Ada yang dibinasakan? Ada yang rusak? Hah? Ada kan? Ada yang rusak. Ayo, ini yang dimaksud berlindung kepada Allah. Kemudian apa lagi? Yang kita lindungkan jiwa kita, nurani kita. Yang mana dia? Yang kuat bertenaga, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Bagaimana supaya tidak binasa, supaya tidak rusak? Jadi mana cara melindungkannya? Kemana dia berlindung? Maka dia berlindunglah kepada nur Allah atau wajah Allah. Di mana tempat perlindungannya? Nur Allah itu
Allahu nurus samawati wal ardh. Kata Al-Quran, Allah menerangi di langit dan di bumi. Yang berkuasa di tulang, kembalikan kepada nur Allah yang menerangi di langit dan di bumi. Yang berkehendak di urat sana, kembalikan kepada nur Allah yang ada menerangi di langit dan di bumi. Yang ada di otak. Apa yang di otak itu? Akal kita. Kemudian kita lindungkan, kita kembalikan kepada nur Allah yang ada di langit dan di bumi, itu nur ilmunya. Kemudian pendengaran, supaya tidak rusak dan tidak binasa. Kemana? Dilindungkan kepada nur Allah yang ada di langit dan di bumi. Penglihat pada mata, kemana dilindungkan? Dilindungkan kepada nur Allah yang menerangi di langit dan di bumi. Kalam berkata-kata pada lidah, supaya tidak binasa lidah itu, supaya tidak keluh lidah itu. Maka lindungkan kepada kalam Allah yang ada menerangi di langit dan di bumi. Nah, jadi bisa lagi dibinasakan. Kekuatan kita bisa dibinasakan, kehendak kita bisa dibinasakan, akal kita bisa dibinasakan, pendengaran kita bisa dibinasakan, penglihatan kita bisa dibinasakan, perkataan kita bisa dibinasakan. Bisa. Karena sudah berada dia di langit dan di bumi. Apa kerjanya? Yang di langit dan di bumi ini. Nah, apa kerjanya? Inilah yang membinasakan yang ada di bumi dan yang ada di langit. Aduh, karena dari dia. Ya, dengan adanya nur Allah ini yang menerangi di langit, baru ada langit, kemudian menerangi di bumi, baru ada bumi. Apabila ditutupnya nurnya itu, maka binasalah itu bumi. Nah, payah itu membinasakan bumi, ada payah. Nah, inilah jalan kembali kepada Allah itu. Itu yang dimaksud Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, asal jasmani kita pulang ke mana? Ke tanah, ke air, ke angin, ke api. Nah, hati kita dari asma Allah kemana pulangnya? Pulang dia kepada zikirullah. Nah, jiwa kita dari mana? Nah, itu dia pulang kepada nur Allah. Jadi ada yang binasa, ada yang sesat. Nah, itu. Jadi yang sebenarnya diri kita siapa? Coba. Yang dikatakan berdoa ini siapa ini? Siapa berdoa ini? Banyak kita hanya mengaku saja perdoaan, tapi tidak tahu kepada diri perdoaan. Ayo, diri perdoaan inilah dia yang menerangi di langit dan di bumi, yang menjadi tenaga kepada manusia, yang menjadi nafsu kepada manusia, yang menjadi akal pada manusia, yang menjadi pendengaran pada diri manusia, yang menjadi penglihatan pada diri manusia, yang menjadi kalam pada diri manusia. Ini yang dikatakan orang fardu ain. Ini orang alam baka ini. Binasakanlah ini, kau tidak hancur ini. Bumi dan langit pasti hancur. Nah, itu tantangannya, itu taruhannya. Serupa dengan kita menghancurkan, membunuh nyawa kita. Siapa yang terbunuh? Nyawa yang terbunuh atau badan kita yang terbunuh? Ayo, mana yang terbunuh coba? Kita bunuh nyawa kita.
Siapa yang terbunuh? Badan kita atau nyawa kita? Yang terbunuh. Badan kita kan? Nah itu, badan mana ada daya dan upaya membunuh nyawa itu. Nyawa itulah yang akan membunuh badan ini. Ah itu. Karena nyawa itulah yang meniadakan badan ini. Karena nyawa itu adalah orang alam baka. Dan badan ini adalah orang alam fana. Dan hati kita itu orang akhirat. Dan yang hidup itu adalah alam surga. Jadi pun tidak mengenal kepada yang hidup, yang kekal abadi selamanya, tidak akan mencium bau surga. Itu. Nah, inilah sebenarnya perjalanan ataupun diri fardu ain. Itu. Itu maka Rasulullah mewajibkan atas diri umat. Itu memiliki, menuntut ilmu fardu ain ini. Jangan sampai dibikin nomor 2. Kita sampai tidak bikin nomor 10. Coba. Rasulullah membuat nomor 2 aja pun tidak boleh. Fardu ain ini jangan dibikin nomor 2 kepentingan di dunia ini. Jangan ada dia di atas dia. Tapi bisa kita bikin nomor 10. Macam mana coba? Jadi kalau kita bikin nomor 10, dari mana kita mencintainya? Maka ilmunya sampai cinta. Mencintai ilmu. Siapa yang mencintai ilmu, otomatis mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka mendapat jaminan dari Rasulullah. Apa jaminannya? Man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Itu. Siapa yang mencintai aku, kata Rasul, beserta aku kelak di dalam surga. Ini kalau tidak nanti ada kesadaran kita umat Islam ini. Kalau umat lain itu mungkin tidak dituntut ya. Jadi umat Islam ini sekarang ada diamanahkan kepada orang yang beriman dunia ini. Bukan kepada orang kafir itu enggak. Itu. Ini diamanahkan Allah kepada orang yang beriman dunia. Ini bumi dan langit ini dititipkan, diamanahkan, dipercayakan oleh Allah kepada orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia hanya mengabdi kepadaku. Kepada orang yang mengabdi, jin atau manusia. Inilah bumi dan langit beserta isinya. Ini maka akan tuntut. Jadi apabila tidak sadar hamba Allah yang beriman kepada Allah dan mengabdi kepada Allah, maka adalah doa dan tuntutan orang yang beriman pada sekarang ini kepada Allah ada tuntutan kiamat. Itu. Jadi supaya dipercepat dunia ini dibikin kiamat. Itulah tuntutan umat Islam pada saat sekarang ini. Kenapa? Karena tidak mau menyampaikan yang hak. Bukan tidak banyak yang pandai menyampaikan hak, tapi tidak mau menyampaikan. Bahkan yang bodoh-bodoh yang bisa menyampaikan yang hak. Itu. Banyak yang bodoh. Itu. Sehingga sekarang kita mendapat teguran dari arwah. Dari arwah kita kena teguran. Itu. Belum berapa lama. Itu. Ada orang di seberangan Dumai sana. Palu Rupat namanya. Ada orang di situ, suami istri baru anak 2 orang. Hidupnya itu siang malam hanya difitnah orang saja. Kalau ada dagangan orang tidak laku, dia dituduh bikin. Kalau ada orang kena penyakit, dia yang membuat tenung. Begitulah katanya selama dia hidup di sana, begitulah yang dirasakannya. Akhirnya
Jumpa dia dengan satu orang perempuan. Berdiri di halaman rumah. Jadi, apa kata perempuan itu? Bu, ibu susah saja. Oh iya bu. Kenapa? Entahlah nasib kami kok begini. Tidak ada henti-hentinya difitnah orang saja. Jadi macam mana kami mengadakan ketenangan hidup kalau difitnah aja? Udahlah kalau begitu. Jumpailah Tuan Guru. Jadi kalau kau jumpa sama Tuan Guru nanti, langsung masuk ke dalam kamarnya. Itu. Sudah masuk ke dalam kamarnya, jumpa sama dia, baru kau ceritakan. Itu. Mudah-mudahan kamu nanti terhindar daripada fitnah itu. Jadi dia pun sadar. Dibilangnya sama suaminya. Gimana kita cari Tuan Gurunya? Tuan Guru sedikit. Tapi arahnya di mana? Itu aku yang tak tahu. Tapi kalau aku jumpa dengan perempuan yang bercerita sama aku itu, baru aku tahu. Perempuan yang menunjukkan sama aku. Kata dia. Itu macam mana kita mencarinya kalau tak ada alamat? Tak bisa dicari. Akhirnya dia tidak ada tenang lagi di rumah, menyeberang dia ke rumah. Ada orang cerita-cerita di warung, ikut itu minum-minum di warung, mendengar cerita. Akhirnya entah siapa lah itu yang bercerita di rumah itu. Itu. Diceritakan dalam hal dia tadi. Itu. Mungkin juga ada guru di sana, tapi jauh. Di sana daerah Tanjung Pulawan ke sana. Coba kalian semua ke sana. Mana tahu kebetulan di situ alamat yang kamu cari ini. Baiklah kalau begitu. Maka dia pun berangkatlah suami istri. Sampai ke apa? Ke gerbang. Entah di warung mana dia cerita, kita nggak tahu. Cuman jumpa sama Salim. Gitu. Cerita. Disaut sama si Salim. Mungkin juga itu guru Ganing. Kata si Salim. Di mana bang? Dari sana. Tapi di hutan sana. Kalau abang tahu teruslah. Bagaimana caranya supaya bisa ke sana? Dapat kita silakan kalian. Kata si Salim kan? Silakan kereta pun jadi disiwalah kereta dua kereta. Dia berikan sama istrinya, Salim sendiri. Pas hari Jumat. Itu. Nah, jadi turun Jumat, jamaah yang turun dari Jumat kan makan di sini. Saya jam kamar, saya masuk kamar, saya lagi di kamar. Datang Salim tanya dua orang tadi, tanyanya lu sama anak-anak ini ada, tunggu ada di mana? Dalam kamar. Terus dibawanya langsung ke dalam kamar. Itu. Jadi saya duduk lah di atas tempat tidur itu. Dia di bawah, gitu. Jadi sebelah kanan saya ini perempuannya, yang di depan saya suaminya, sebelah kiri si Salim. Gitu. Dan di sini Tuan Guru kata si Salim, ini orang ini datang dari atas seberang Dumai sana, ada mau cerita sama Tuan Guru. Ada yang penting kali menceritakannya. Silakan aku yang ceritakan. Kata si Salim, diceritakannya aja tadi. Begitu. Jadi kira-kira kalian tanda apa enggak? Saya bilang, saya kalau jumpalah ibu itu, saya pasti tanda. Kata dia kan. Nah, tanpa itu pun saya tanda. Kata perempuannya. Karena saya yang bermimpi itu. Coba kamu ceritakanlah kata suaminya, betul atau enggak? Itu. Dia tercengang saja begini kan. Tidak di muka saya. Tapi ke atas dia mandang gitu. Kata saya gitu. Jadi, saya tengok ini mukanya gitu kan. Apa yang dipandangnya ini? Ini mesti ada yang dipandangnya ini.
Itu. Tapi belum lagi diceritakannya. Katanya. Itu. Sudah. Kalian teruskanlah. Apa maksud tujuan kalian datang kemari? Kamu ceritakanlah bagaimana yang sebenarnya. Udah itu tanyanya. Tunjuknya itu kan ke belakang. Itu foto siapa itu? Apa foto ibu kan? Iya, dia bilang. Tinggal itu. Ada foto ibu di dalam itu. Itu. Itulah ibu kalian. Tapi sudah nggak pulang dah. Dan duluan dia, sudah nggak lagi ke lagi. Ini lagi orangnya katanya. Itu. Ini orangnya yang bercerita yang datang menunjukkan kepada saya itu di mana dia berdiri itu di TV. Di TV menghadap ke masjid. Itu. Itulah masjidnya, katanya inilah masjidnya. Tidak berubah lagi ini aja yang putih jamin gitu. Inilah ibunya katanya. Cuman kan tuan guru saya belum tahu, baru ini jumpa, baru ini tahu. Itu. Jadi apa maksud kalian? Saya bilang, tolonglah selamatkanlah kami. Kami sudah tidak mampu lagi. Kalau sudah luar biasa fitnah itu yang kami rasakan. Jadi tidak akan adanya pertolongan tuan guru nanti. Ya mudah-mudahan kami tak tinggal di salah fitnah itu. Jadi kata si Salim, begini aja. Kalau memang sudah ikhlas kalian begitu. Nanti malam kalian bayar. Itu bagaimana caranya? Dibilang sama si Salim. Nanti kita atur itu semua kata si Salim kan. Kami bagaimana pun ikut. Kami sebelum selesai kami tidak pulang. Itu. Jadi sudah putuslah. Baliklah orang itu ke Gebang. Itu. Malam Sabtunya, malam ini malam Sabtu begini kan. Tadi siang dia jumpa malam ini dia kalau langsung bayar. Itu. Tidak ada pun orang lain yang berbayar, cuma hanya dia saja, 2 orang suami istri yang berbayar. Itu. Jadi apa maksudnya? Kemana tujuan cerita saya itu? Maka saya buka riwayat ini. Apa maksudnya? Itu. Coba. Itu kan arwah. Kan? Arwah itu siapa? Siapa itu arwah? Maka baiatnya bukan malam Jumat. Ketentuan baiat malam Jumat. Kenapa dia baiatnya pada malam Sabtu, malam pengajian? Kan? Maka terpotonglah malam pengajian itu dengan pelaksanaan baiat. Jadi maksudnya supaya dapat diketahui secara luas jamaah ini. Itu. Tapi jamaah belum tahu pada saat itu. Ketika jamaah ini hanya orang-orang biasa saja yang berbaiat itu. Padahal itu adalah dakwah daripada arwah. Arwah sudah masih berdakwah, menyampaikan yang hak, yang benar. Itu kepada orang yang memerlukan kebenaran. Kenapa kita yang masih bertugas maka lalai? Kenapa? Ini ilmu yang kita tuntut bukan untuk milik sendiri, bukan. Ini bukan milik sendiri. Ini adalah milik kerasulan untuk menyelamatkan orang lain. Pertama keluarga, baru kepada jiran tetangga. Yang diawali dengan diri kita sendiri. Sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu kata Allah. Kita bukan menyanjung ke sana, merendahkan ke sini, bukan ya. Gitu. Kita secara yang benar, yang lurus dan yang nyata. Itu. Macam saudara kita yang dari Langsa Pak Sulaiman apa? Berapa bulan kan? Sudah begitu banyak jamaah yang menuntut tanggul air ini, yang menuntut hak kebenaran di sisi Allah. Tapi dia bukan untuk pribadi sendiri. Inilah yang dimaksud oleh Allah, bukan dimiliki sendiri.
pertama ahli keluarga, baru jiran tetangga. Nah itu. Ini yang dimaksud. Jadi itulah yang dimaksud sama arwah itu. Jangan sampai kita tidak diketahui orang, tidak dikenal orang lagi menyampaikan ini. Sama saya diketahui orang, sama saya dikenal orang lah kita. Sampaikan. Pusaka Rasulullah, harta Allah itu sampaikan kepada mereka. Itu yang dimaksudnya. Saya pun dulu begitu. Tapi bukan mengatakan ini tidak ya. Bukan menunjukkan bukan. Nah itu kok ada saksinya ibu kalian dan dia siapa saja. Nah itu kok ada saksinya. Nah, itu sudah saya tinggalkan dulu itu. Nah itu. Anak-anak saya itu tidak saya lihat anak saya lagi. Dan ibu kalian itu tidak saya lihat istri saya lagi. Nah, saya sudah meninggalkan dunia ini. Nah itu. Saya lebih enak terbang daripada dulu gini. Nah itu. Sebentar dia mau berangkat, sebentar mau berangkat. Dia bukan orang sama Tuhan Guru. Datang baru panas. Sekalipun belum panas, Tuan Guru sudah datang ke rumah. Pada saat itu datang dia ke rumah saya. Karena saya tidak turun-turun lagi ke tanah. Tak mau saya bijak tanah, tak mau lagi. Nah itu. Nah, kemudian datanglah dia. Dimaki-maki kan. Bukan datang baik, assalamualaikum, apa kabar gitu. Enggak. Wah, dimaki-makinya. Ah itu. Kalian ada pernah saya maki-maki belum pernah kan? Saya kenyang dimaki-maki Tuan Guru itu. Ah itu. Kurang ajar kau. Itu murid yang tidak tahu peraturan, yang tidak patuh dan tidak taat kepada guru. Untuk apa kau berguru? Kau tidak patuh sama gurumu. Wah, nggak tanggung-tanggung dia marahnya. Nah itu. Jadi saya pun kebingungan. Apa salah saya? Apa kesalahan saya maka saya marah? Tidak tahu pula katanya. Tak tahu pula. Belum pernah tahu apa katanya. Sudah dimarah pun tak tahu juga katanya. Tidak ada sedikit pun menyangka ke sana. Tidak. Saya pikir itulah yang benar, itulah yang hak, itulah yang sudah. Yang cukup apalah sama saya begitu kan. Rupanya salah sama dia. Itu. Ini kau mau kemana? Coba, kemana kau sekarang? Ini kemana tujuannya? Bukan itu, kubalikan ilmu sama kamu itu, bukan itu maksudku. Bukan untuk menyelamatkan pribadimu sendiri. Ini istrimu, ini anak-anakmu ini, siapa yang menyelamatkannya? Itu orang yang banyak itu, siapa menyelamatkannya? Kasana amanah Allah. Maka diberikannya ilmu ini kepada kita. Kau lihat aku. Ada panahku tinggal di rumah. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Menyampaikan ilmu ini walaupun sedikit. Sesuai dengan kata Allah itu balighani walau ayat. Kenapa? Kenapa kasih masih menyampaikan? Mau apa? Menjadi apa? Wali Allah ya. Sampai di mana? Wali Allah itu kemuliaannya. Sampai di mana derajat wali Allah? Itu. Mesti dia saking tinggi wali Allah, patuh dan taat dan sujud kepada Rasulullah. Itu bagaimanapun hendaknya ilmu kita masih tunduk kepada orang yang menyampaikan. Itu kata tunggu itu. Udah kau batalkan itu jangan putuskan. Kalau tidak kau batalkan. Tidak aku batalkan dan aku sumpah. Kamu jangan sumpah itu lawan tak berani. 3 bulan memundurkan itu baru bisa. 3 bulan. Itu. Tapi mudah-mudahan karena Allah yang menjamin. Tapi tidaklah berlebihan setelah hanya makan dan minum bisalah. Tidak pernah turun 3 bulan. Bukan ada usaha. Bukan ada ladang yang menghasilkan. Kalau tidak tetap makan kan? 3 bulan. Tak berusaha. Tapi tetap makan. Itu. Itulah Tuhan yang menjamin rezeki kita.
Nah itu, jangan seperti saya itu. Nah, itu udah pengalaman saya udah itu. Itu cukuplah sama kita sendiri udah. Mau kemana kita terbang, mau kemana suka hati. Wah, rupanya kena marah. Nah itu. Jadi yang kita anggap benar itu belum tentu benar. Itu maka saya harapkan seluruh jamaah, apapun keputusan ilmu yang kita dapat, walaupun dalam petunjuk dalam apa, jangan diputuskan sendiri. Tanyakan kepada yang berhak. Ah itu. Ini banyak ini mengambil keputusan sendiri. Ah gitu. Jadi sesudah diambil keputusan sendiri, jadi disampaikan sendiri, dikembangkan sendiri. Ah ini yang menjadi apa? Tapi kalau misalnya fardu ain juga, ini yang kacau tuh. Nah itu. Kalau tidak menyebut fardu ain tidak apa-apa. Nah itu. Ah, ini dari mana kalian bilang berkifayah bilang? Jangan disebut lain. Ah ini. Ah kalau kifayah kan kena semua kan? Ah itu maksudnya itu. Jadi saya macam mana menyampaikan? Saya tak pandai berdakwah. Oh, bukan hanya berdakwah dengan cerita menyampaikan ini bukan. Bukan. Bukan hanya yang pandai cerita bisa menyampaikan. Yang tak pandai cerita pun itu yang menyampaikan. Nah itu. Karena dakwah Rasulullah itu ada dua, bil lisan sama bil hal. Bil lisan 13 tahun, bil hal 22 tahun. Itu yang menjadi contoh tauladan. Dengan perbuatan kita menyampaikan yang benar ini. Nah itu. Ini kita pertunjukkan pula perbuatan yang dibenci orang. Ah, patah kacau jadinya. Ah, itu. Jatuh ke kawisi lah. Perbuatan ini. Kamu langkat ini. Ah, di dalam wisi itu. Ah, itu dalam wisi itu. Padahal cuma lihat sejarah. Boleh orang-orang langkat silakan. Yang menyelamatkan fitnah di langkat ini adalah satu lain. Ah itu, tarikan Naqsabandiyah di fitnah beberapa puluh tahun. Kemudian tarikan Mufaradiyah di fitnah berapa puluh tahun. Kemudian tarikan Halwatiyah berapa tahun kena fitnah. Kemudian Sabaniyah berapa tahun. Kemudian Sadaliyah berapa tahun yang kena fitnah. Dengan adanya kita rangkul semua ini, semua tarikat ini, Naqsabandiyahnya, Samaniyahnya, Sadaliyahnya, Satariyahnya, Halwatiyahnya menjadi satu kapal air. Habis tidak ada lagi fitnah. Tak ada fitnah. Tak ada fitnah di Naqsabandiyah, tak ada fitnah di Samaniyah, tidak ada fitnah di Mufaradiyah, tidak ada fitnah di Halwatiyah, tidak ada fitnah lagi di apa? Tarikatullah. Timbul fitnah melulu di Palwain. Induknya timbul induk. Ada. Tinggal fardu ain yang kena fitnah sekarang. Lain habis juga. Pada ini. Nah itu. Itu maka kita silakan aja fitnah. Soalnya kita menyelamatkan orang-orang yang sudah kena fitnah. Nah itu. Kalau macam orang seperti orang Naqsabandiyah kan, memfitnah fardu ain ini, dia bunuh diri itu. Dia bunuh diri. Itu maksudnya orang membunuh nyawanya sendiri. Itu. Sedangkan fardu ain ini adalah kafiat daripada ilmu tarikat Naqsabandiyah. Ilmu kafiatnya bukan kafiat ilmu kafiatnya. Nah, bukan halwatnya ya. Ada dua ini, halwat dan kafiat. Tidak akan berlaku itu halwat tanpa kafiat. Dari kafiat ini maka terjadi halwat. Nah, itu. Coba Faisal. Menghimpunkan pengenalan pada hati saudara.
ingatan pada zat Allah yang Maha Suci. Siapa yang bisa meletakkan ingatan pada zat yang Maha Suci kalau tidak fardu ain? Nah itu. Nah kemudian mematikan diri sebelum mati. Jangan. Kalau bukan fardu ain bisa enggak? Mau bunuh diri barangkali. Itu. Coba ilahi anta maksudi walidha kamaludi itu mengajar dari mana? Itu tujuan fardu ain. Itulah isinya daripada fardu ain. Itu maka kita menjaga jamaah-jamaah kita yang mana dia terlibat, dia menyampaikan dakwahnya itu, maka berhak kita menegurnya. Jangan kita langsung sama itu. Jadi orang-orang yang menuduh itu dibalik nanti. Jadi orang-orang yang menuduh yang tidak salah itu diajak itu masjid. Ayo sama-sama kita masjid pada atas masjid. Itu. Jadi kalau sudah siap nanti salah di masjid, pulang lagi, ganti lagi dia. Pak, yang mau sama saya Pak. Yang mau sama saya Pak. Coba apa itu Pak? Allah itu nama. Masa bapaknya nama? Itu. Itu secara apa ada? Ada. Coba tolong Kak. Mana Tuhan yang bapak sembah tadi? Nah itu maka kami fardu ain selama ini tidak nampak menyembah fardu ain, lama-lama menyembah Tuhan karena belum tahu kami yang disembah. Karena sudah tahu kami yang disembah maka kami menyembah sekarang. Bapakku selamanya tidak tahu yang disembah, aku menyembah. Balik itu dakwahnya. Baru lu pulang tuh nanti. Dibalas itu dakwah itu. Dirapati, didekati orang-orang yang memfitnah kita, yang menuduh yang tidak panduan yang tidak melakukan salah kita. Tidak salah kenapa? Itu. Kalau hanya rubuh-rubuh gejang aja, siapa pun pandai. Apa lah kayak begini rukuk, sujud dan duduk. Anak baru berdiri, sudah pandai. Itu. Kan bukan itu yang maksud Allah kan? Lagi pun itu hanya baru salat syariat. Tarikatnya mana? Itu hakikatnya mana? Marifatnya mana? Kita hubungan kepada Allah bukan hanya satu hubungan. Bukan satu jalan berhubungan kepada Allah, itu 4 jalan berhubungan kepada Allah. Barulah kita sempurna menjadi hamba Allah. Itu yang dikatakan hamba yang mengabdi. Itu maksudnya. Jadi inilah tambahan keterangan pengajian kita pada malam ini untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghindari diri kita daripada bencana yang tidak kita inginkan, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita jika kita benar-benar berlindung kepadanya. Jadi barangkali ini adalah sebagai tambahan untuk tingkatan ilmu dan iman kita kepada Allah, dan kita lanjutkan kembali jika